Pernah gak sih, pas zaman kalian sekolah ada murid yang siswa banget, pakaiannya rapi, orangnya pinter, dan ikut banyak organisasi sekolah juga kayak OSIS. Kalau aku sih mikirnya mungkin murid yang kayak gitu kalau terus-terusan di-upgrade bakal jadi sosok yang akan aku bahas kali ini di episode perdana Bio Tokoh. Dia adalah Anies Baswedan. Disclaimer, jika ada pengucapan saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi jika ada kesalahan, silahkan langsung diperbaiki aja di kolom komentar. Terima kasih. Lanjut. Anies merupakan tokoh dari keturunan Arab, sekaligus cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang jurnalis, diplomat, dan pejuang kemerdekaan. Ayahnya yang bernama Rashid Baswedan adalah mantan dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Sedangkan ibunya, Alia Rashid, adalah guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi di Universitas Negeri Yogyakarta. Anies Rashid Baswedan dilahirkan pada tanggal 7 Mei 1969 di Kuningan, Jawa Barat. Namun dia dibesarkan di Yogyakarta oleh kedua orang tuanya yang bekerja sebagai akademisi. Anies mempunyai dua saudara kandung yang menjadi adik-adiknya, yaitu Ridwan Baswedan dan Abdillah Baswedan. Anies bertemu dengan Ferry Farhati saat berkuliah di Universitas Gadjah Mada. Anies dan Ferry melangsungkan pernikahan pada 11 Mei 1996. Dari pernikahannya tersebut, mereka dikaruniai 4 orang anak, diantaranya Mutiara Anissa Baswedan, Mikhail Azizi Baswedan, Kaisar Hakam Baswedan, dan Ismail Hakim Baswedan. Anies mulai mengenyam pendidikan awal pada usia 5 tahun dan mulai bersekolah di Taman Kanak-kanak Masjid Syuhada, Kota Yogyakarta. Menginjak usia 6 tahun, Anies bersekolah di SD Negeri Percobaan 2 Kabupaten Sleman. Ia melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama dan diterima di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Anies bergabung dengan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS di sekolahnya dan menduduki jabatan sebagai pengurus bidang hubungan masyarakat atau Humas. Anies meneruskan pendidikannya di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Dia tetap aktif berorganisasi hingga terpilih menjadi wakil ketua OSIS dan mengikuti pelatihan kepemimpinan bersama 300 pelajar ketua OSIS seluruh Indonesia. Alhasil, ia terpilih menjadi ketua OSIS seluruh Indonesia pada tahun 1985. Pada tahun 1987, dia terpilih untuk mengikuti program pertukaran pelajar AFS dan tinggal selama setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Program ini membuatnya harus menempuh masa SMA selama 4 tahun dan baru lulus pada tahun 1989. Sekembalinya ke Yogyakarta, Anies mendapat kesempatan berperan di bidang jurnalistik. Dia bergabung dengan program Tanah Merdeka di Televisi Republik Indonesia Cabang Yogyakarta dan mendapat peran sebagai pewawancara tetap tokoh-tokoh nasional. Menginjak perguruan tinggi, Anies diterima masuk di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1989. Dia tetap aktif berorganisasi, bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam dan menjadi salah satu anggota Majelis Penyelamat Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Gadjah Mada. Anies menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa di fakultasnya dan ikut membidani kelahiran kembali Senat Mahasiswa setelah dibekukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dia terpilih menjadi Ketua Senat Universitas melalui Kongres pada tahun 1992 dan membuat beberapa gebrakan dalam lembaga kemahasiswaan. Anies membentuk Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai lembaga
eksekutif dan memposisikan Senat sebagai lembaga legislatif yang disahkan oleh Kongres pada tahun 1993. Masa kepemimpinannya juga ditandai dengan dimulainya gerakan berbasis riset, sebuah tanggapan atas tereksposnya kasus badan penyangga dan pemasaran cengkeh yang menyangkut Hutomo Mandala putra dari Presiden Soeharto. Dia turut menginisiasi demonstrasi melawan penerapan sistem dana sosial berhadiah pada bulan November 1993 di Yogyakarta. Masih pada tahun 1993, Anies mendapatkan beasiswa dari Japan Airlines Foundation untuk mengikuti kuliah musim panas di Universitas Sophia Tokyo dalam bidang kajian Asia. Beasiswa ini ia dapatkan setelah memenangkan sebuah lomba menulis bertemakan lingkungan. Hingga pada akhirnya Anies lulus dari Universitas Gadjah Mada tahun 1995. Setelah lulus kuliah, Anies bekerja di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada sebelum mendapat beasiswa Fulbright dari Amerika Indonesia Exchange Foundation atau Yayasan Pertukaran Pelajar Indonesia Amerika untuk melanjutkan kuliah masternya dalam bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di School of Public Affairs Universitas Maryland pada tahun 1997. Ia juga dianugerahi William P. Cole III Fellow di universitasnya dan lulus pada bulan Desember 1998. Sesaat setelah lulus dari Maryland, Anies kembali mendapatkan beasiswa melanjutkan kuliahnya dalam bidang ilmu politik di Northern Illinois University pada tahun 1999. Dia bekerja sebagai asisten peneliti di Office of Research, Evaluation and Policy Studies di kampusnya dan meraih beasiswa Gerald S. Mariano Fellow, penghargaan yang hanya diberikan kepada mahasiswa NIU yang berprestasi dalam bidang ilmu politik pada tahun 2014. Disertasinya yang berjudul Regional Autonomy and Pattern of Democracy in Indonesia menginvestigasi efek dari kebijakan desentralisasi terhadap daya respon dan transparansi pemerintah daerah serta berpartisipasi publik menggunakan data survei dari 177 kabupaten dan kota di Indonesia. Dia lulus pada tahun 2005. Anies telah menuntaskan pasca sarjananya dan sempat bekerja sebagai manajer riset di IPC Inc. Chicago, sebuah asosiasi perusahaan elektronik sedunia. Sebagai seorang independen, Anies Baswedan bergabung dengan Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, yaitu sebuah lembaga non-profit yang berfokus pada reformasi birokrasi di berbagai daerah di Indonesia dengan menekan kerjasama antara pemerintah dengan sektor sipil. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Direktur Riset The Indonesian Institute yang merupakan lembaga penelitian kebijakan publik yang didirikan pada Oktober 2004 oleh aktivis dan intelektual muda yang dinamis. Karirnya di The Indonesian Institute tentu tidak lepas dari latar belakang pendidikannya di bidang kebijakan publik. Pada 15 Mei 2007, secara resmi Anies Baswedan dilantik menjadi Rektor Universitas Paramadina menggantikan posisi Rektor sementara Sohibul Iman. Saat itu ia merupakan rektor termuda di Indonesia, di mana usianya pada saat itu adalah 38 tahun. Pada suatu ketika, ia terkesan dengan pidato dari seorang dekan di Sekolah Pemerintahan John F. Kennedy Universitas Harvard, yakni Joseph Nye, yang mengatakan bahwa salah satu keberhasilan di universitasnya adalah admit only the best, alias hanya menerima mahasiswa terbaik. Melalui ide inilah Anies menggagas rekrutmen pelajar-pelajar terbaik di Indonesia. Strategi yang dikembangkan olehnya adalah mencanangkan Paramadina Fellowship atau beasiswa Paramadina yang mencakup biaya kuliah, buku, dan biaya hidup.
Pada pemilihan presiden 2009, para akademisi dipercaya untuk menjadi moderator dalam debat calon presiden dan wakil presiden. Di antaranya Anies Baswedan, Komarudin Hidayat, Afiliani, Fahmi Idris, dan Pratikno. Dia dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai moderator dalam debat perdana yang dilaksanakan pada 18 Juni 2009. Anies kembali terpilih secara aklamasi oleh Yayasan Wakaf Paramadina sebagai Rektor Universitas Paramadina pada tanggal 5 Mei 2011 untuk meneruskan masa jabatan sebelumnya. Di bawah kepemimpinannya, Universitas Paramadina memiliki kualitas pendidikan yang baik dan meningkat, serta memberikan pengaruh positif bagi masyarakat luas baik dari dalam maupun luar negeri. Sejak 27 Oktober 2014 hingga masa jabatannya sebagai rektor terakhir, ia merangkap jabatan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yaitu Bibit Samatrianto dan Chandra Hamzah ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan kasus suap yang menimpanya. Namun, terdapat dugaan bahwa hal tersebut merupakan rekayasa dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebabkan konflik. Oleh karena itu, pada tanggal 2 November 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim Independen Verifikasi Fakta dan Hukum atau disebut juga dengan Tim 8 dalam menyelidiki kasus dugaan kriminalisasi mereka yang dipimpin oleh Adnan Puyung Nasution dan didampingi oleh dua wakilnya yaitu Gus Parmono Irsan dan Denny Indrayana, serta 5 anggotanya yaitu Todung Mulya Lubis, Amir Syarifuddin, Hikmahanto Juwana, Komarudin Hidayat, dan Anies Baswedan. Nama Bibit dan Chandra sering pula dikaitkan dengan perseteruan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau dikenal dengan konfrontasi cicak dan buaya. Komisi Pemberantasan Korupsi di bawah kepemimpinan Abraham Samad membentuk komitmen etik terkait kasus korupsi dan pencucian uang proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor yang beranggotakan 5 orang, diantaranya 2 anggota internal yakni Bambang Wijoyanto dan Abdullah Heha Mahua serta 3 anggota eksternal yaitu Abdul Mukti Fajar, Tumpak Hatorongan Pangabean dan dirinya. Tujuan pembentukannya adalah untuk menginvestigasi bocor draft surat pemerintah penyelidikan Anas Urbaningrum yang berasal dari dokumen milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Perihal ini, Anies ditunjuk sebagai ketua untuk memimpin komite ini dan Tumpak Panggabean sebagai wakilnya. Kemudian pada tanggal 3 April 2013, Komite etik ini melakukan sidang terbuka dengan hasil bahwa asisten dari Abraham Samad yaitu Wiwin Suwandi terbukti memberitahukan perihal penyelidikan kepada Anas Urbaningrum. Ia menyalin surat perintah penyelidikan yang belum diberi nomor kepada publik yang beredar di masyarakat sejak 9 Februari 2013. Sepak terjang Anies Baswedan di bidang pendidikan dan akademisi membuatnya diberi amanat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala. Ia menjadi salah satu menteri dari kalangan profesional di kabinet. Gebrakan pertamanya sebagai menteri adalah perubahan mekanisme pelaksanaan ujian nasional kurikulum 2013 dan sertifikasi guru. Anies berpandangan bahwa pendidikan adalah kunci peningkatan kualitas manusia, di mana perlunya peran guru yang begitu sentral sehingga kualitas guru juga harus ditingkatkan. Anies melakukan perubahan pertama dengan menunda pelaksanaan kurikulum 2013 dan kembali menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagai perangkat operasional pendidikan, serta menerapkan kurikulum 2013 pada beberapa sekolah secara terbatas.
Faktor pada penerapan kebijakan ini yaitu ketidaksiapan implementasi kurikulum, namun kebijakan ini justru menimbulkan penolakan dari mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menganggap bahwa kebijakan ini dilakukan tanpa kajian dan komunikasi, di mana penghapusan kebijakan kurikulum 2013 berimplikasi dengan anggaran negara. Pada mekanisme ujian nasional, Anies membentuk indeks integritas ujian nasional dengan tujuan untuk mengukur kejujuran siswa setiap daerah, dan juga penilaian ujian nasional diberikan penjelasan, sehingga ujian nasional tidak lagi menjadi tolak ukur suatu kelulusan, melainkan hanya sebagai pemerataan kualitas pendidikan daerah. Selain itu, ia merilis program uji kompetensi guru dan sertifikasi guru guna meningkatkan kualitas setiap guru di Indonesia, serta membentuk Direktorat Keayahbundaan untuk menguatkan peran orang tua dalam mendidik anak. Dalam menangani perpeloncoan oleh siswa dan siswi kakak kelas serta dari anggota OSIS pada setiap tahun ajaran baru, maka Anies pun menghapus kebijakan masa orientasi sekolah dan digantikan oleh masa pengenalan lingkungan sekolah yang digelar oleh pihak sekolah. Ia juga mengangkat Direktur Jenderal Kebudayaan yang berasal dari non-pegawai negeri sipil secara lelang terbuka, dan terpilihlah Hilmar Farid. Tak hanya itu, diangkat pula seorang staf ahli bidang regulasi pendidikan dan kebudayaan, yaitu Katrina Girsang. Tujuannya adalah untuk meninjau dan menyederhanakan berbagai aturan dan program kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain program kerja, Anies juga mencanangkan kampanye-kampanye gerakan seperti menghidupkan kembali konsep pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam menciptakan dan mengupayakan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan bagi siswa dan siswi, gerakan memuliakan guru, gerakan membaca 15 menit sebelum memulai kegiatan belajar dan mengajar untuk mendorong minat baca siswa dan siswi, dan mengantarkan anak di hari pertama sekolah bagi orang tua dan murid. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan ikatan emosional orang tua dengan sekolah dan juga anaknya. Berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu kekerasan anak di sekolah maupun kekerasan seksual pada anak, sampai menyita perhatian nasional dalam berbagai kasus kriminal di berbagai daerah. Anies pun mengeluarkan berbagai peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka menciptakan rasa aman di sekolah. Terdapat pula masalah administrasi guru honorer kategori 2 dan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer yang masih mengalami kendala teknis. Pada akhirnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melakukan perombakan kabinet yang mengharuskan Anies Baswedan digantikan oleh Muhadjir Effendi, Rektor Universitas Muhammadiyah. Pemberhentian Anies dinilai bahwa dirinya kurang memprioritaskan program Presiden, yaitu Kartu Indonesia Pintar. Pada tanggal 23 September 2016, Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Anies Baswedan dicalonkan sebagai calon gubernur atau cagup yang disandingkan dengan Sandiaga Uno, pengusaha dan politikus Partai Gerindra, sebagai calon wakil gubernur atau cawagup. Penunjukan Anies sebagai cagup telah dilakukan setelah Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera melakukan rapat selama 3 hari dalam menentukan cagup. Sebelumnya ia sempat digadang-gadang akan diusung sebagai cawagup mendampingi Sandiaga. Pada akhirnya mereka melakukan kesepakatan terlebih dahulu sebelum deklarasi pencalonan di Kebayoran Baru, Jakarta. Anies dan Sandiaga mendapatkan nomor urut 3 dalam pengundian yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta dan menjadikan Jakarta Maju Bersama sebagai jargon kampanye. Pasangan calon ini didukung oleh Partai Perindo dan Partai Idaman. Mereka menandatangani kontrak politik dengan Partai Gerindra yang dinamakan Gentleman's Agreement, yang berisikan mengenai keberpihakan kepada rakyat kecil dan memanusiakannya, tidak terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta berpihak terhadap ekonomi masyarakat.
Anies Sandiaga Digital Volunteer menjadi wadah dukungan para relawan terhadap Anies dari akar rumput melalui media sosial. Di putaran pertama, Anies Sandi menduduki peringkat kedua di bawah posisi Basuki Jarot dengan perolehan 39,95% suara. Ketika putaran kedua pilkada, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan kubu Romah Hurmuzi dan Jafarij yang sempat menjagokan Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya memutuskan mendukung pencalonan Anies Sandi. Sampailah pada babak terakhir pilkada, Anies Sandi unggul dengan perolehan 57,96% suara. Kemenangan Anies disertai pula oleh dukungan dari Front Pembela Islam, Front Umat Islam, dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pada tanggal 16 Oktober 2017, Anies dan Sandiaga dilantik dan mengangkat sumpah jabatan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Pelantikannya dihadiri oleh Prabowo Subianto, Wahidin Halim, Usman Sabtaodang, dan para Menteri Kabinet Kerja, serta tamu undangan lainnya, termasuk mantan rivalnya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, Agus Harimurti Yudhoyono. Jarod Saiful Hidayat, yang merupakan gubernur pendahulu Anies, berhalangan hadir dalam pelantikan. Ia melakukan serah terima jabatan dengan pelaksanaan Hari Gubernur Saifullah di Balai Kota DKI Jakarta. Setelah itu, ia menyampaikan pidato pertamanya di Balai Kota pada malam hari. Pada tanggal 19 Oktober 2023, Anies mengakui bahwa pada saat pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017, dirinya melakukan politik identitas yang dilaksanakan oleh para pendukungnya. Meski sempat digadang-gadang mengajukan diri sebagai calon presiden, Anies memutuskan tidak maju dalam pemilihan presiden 2019 dan tetap kukuh memegang jabatan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selama masa jabatannya belum selesai. Menurut pengakuannya, pada tahun 2018, ia sempat ditawarkan untuk menjadi calon presiden hingga calon wakil presiden, namun tawaran itu ditolak. Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, serta Partai Persatuan Pembangunan masing-masing mengakui tidak pernah mencalonkan Anies sebagai calon presiden maupun wakil presiden. Berbeda dengan pemilihan presiden sebelumnya, pada Pilpres tahun 2019 ini, ia mendukung pasangan Prabowo Subianto dan wakilnya di pemerintahan, Sandiaga Uno. Selain itu, dirinya juga tidak berpartisipasi sebagai tim kampanye atau relawan dalam pencapresan Prabowo. Terima kasih telah menyimak video bio tokoh ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, share video ini supaya channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah jika ada kekeliruan dan kesalahan saya dalam penyampaian. Kalian juga bisa loh menjadi investor dari channel ini dengan cara mengirim suntikan dana pada link Saweria di bawah. Berapapun nominalnya itu sangat berarti untuk kami.